Baik pemirsa, kembali lagi di Boxing Championship dan sesaat lagi kita menyaksikan pertarungan di kelas bantam 53,5 kg yang akan berlangsung dengan 4 ronde. Sama-sama laga debut bagi kedua petinju antara Hadirman Warubu melawan Aprianus Ikun Laku. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan kami Fadli Sungkara. Silakan Fadli. Alright, ladies and gentlemen, kita akan segera menyaksikan partai di kelas bantam 53,5 kg yang rencananya akan dilangsungkan dalam 4 ronde. Inspektur pertandingan 1 pada partai ini Sangap Sidauruk, Inspektur pertandingan 2 Harrison Malau, dan dokter di pertandingan ini Dr. Bara Purnawan Putra, Dr. Nitra Chandra Nirwana. Sementara para juri, Hakim A. Sumardi, Hakim B. Suwarno, dan Hakim C. Erik Suwarno, dan timekeeper Joshua Hamilton dan Jack Siahaya. Dan wasit yang akan memimpin partai ini, Reinhard Sitompul. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita segera menyambut kedua petinju. Ini adalah pemuda asal NTT berusia 25 tahun. Ini adalah petinju yang bertanding dari sudut biru. Kita sambut Aprianus Ikun Laku. Dan inilah yang akan menjadi lawannya, pemuda asal Bekasi berusia 20 tahun. Inilah petinju yang akan bertanding dari sudut merah. Kita sambut Hadirman Warubu. Atas ring kita nantikan apakah pertandingan ini akan berlangsung sampai 4 ronde seperti yang direncanakan atau ada salah satu petinju yang tumbang di partai ini. Pertandingan di kelas bantam 53,5 kg dan tentunya ini adalah pertarungan antara kedua petinju yang memulai debutnya di ajang Boxing Championship. Dari sudut biru, Aprianus Ikun Laku, pemuda berusia 25 tahun asal Nusa Tenggara Timur, menghadapi petinju dari sudut merah yaitu petinju berusia 20 tahun asal Bekasi, Hadirman Warubu. Dan sudah dicek, kedua petinju silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan instruksi dari referee. Alright, boxer, kini saatnya fight. Box. Dan ronde pertama sudah dimulai. Sportivitas nomor 1, protokol kesehatan juga nomor 1. Bung Joy, kalau kita lihat di sini sebenarnya bukan laga debut ya, karena masing-masing petinju punya rekor kemenangan sendiri. Ya betul Bung, sedikit koreksi ya. Untuk kedua petinju ini bukan laga debut lagi karena mereka sudah pernah bertanding. Malah justru rekornya mereka ya cukup banyak gitu ya, ada yang sampai 10 dan 18 kali. Ya. Nah itu tadi kita koreksi sedikit. Nah, dari kedua petinju ini adalah petinju muda Hadirman Warubu melawan Adrianus
Ikul Laku. Betul. Nah, mereka nih punya rekor yang cukup bagus ya, nggak terlalu jauh perbedaannya, 10 kali main dan 18 kelas main. Ya, Nah, kita lihat di sini juga ronde pertama Aprianus juga tadi sudah melontarkan serangan begitu, dibalas lagi oleh Hadirman. Kita lihat di sini Aprianus dengan terang berwarna kuning atau gold dan Hadirman dengan terang berwarna merah. Kita lihat di sini coba tadi melontarkan hook namun di cover tadi oleh Aprianus. Bung Ahong. Ya, saya melihat kedua petinju ini memiliki kematangan yang cukup karena mereka memiliki satu tidak emosi, tetapi memiliki satu strategi gitu. Ya, karena jam terbang juga sudah tinggi nih sepertinya dua petinju ini. Tapi siapa yang Anda favoritkan untuk menang di sini, Bung Ahong? Saya Hardiman. Hardiman, berarti Bung Joy Aprianus. Saya tahu karena di Hardiman kan dia lebih dia punya rekor bertanding dia amatir lebih Sebenarnya banyak. Anda pengen Hardiman juga. Dia memilih itu kenapa? Karena dia punya pengalaman. Oke, nggak masalah. Saya tetap memilih Aprianus. Ikun Liko ya. Iya. Nah, tadi dari gayanya, kenapa saya memilih dia? Dari gayanya cukup bagus, pertahanannya sangat rapi. Dimentahkan semua ya. Dimentahkan semua, betul sekali Bung Ahong. Kita lihat di sini ronde kedua siapa yang akan tampil lebih mendominasi. Di sini juga Hadirman Waru coba sudah melontarkan jab tadi, melakukan dan dibalas tadi oleh Aprianus. Nah ya, kita lihat dari pola pertandingannya kedua petinju ini, saya sih berharap si Aprianus ini ya lebih memanfaatkan jangkauannya. Kalau kita lihat dari sini kan jangkauan siapa ini sedikit lebih tinggi ya, seharusnya dia memanfaatkan jangkauannya dengan jab-jabnya. Dan posisi bertandingnya atau gaya bertanding daripada si Aprianus ini adalah bergaya kidal. Seharusnya dia lebih banyak melontarkan pukulan-pukulan kiri ya, atau strike kirinya. Baik, dan pertandingan ini tentunya tidak menghadirkan penonton, tapi para keluarga dan juga kerabat dari para petinju bisa menyaksikan langsung pertandingan ini secara virtual. Kita lihat di sana di layar, kedua petarung sama-sama sulit untuk mencari celah nih Bung Joy. Ya betul, tapi kalau dari gaya bertanding kedua petinju nih ya, kalau saya lihat si Hadirman ini lebih sedikit ada menekan ya. Dia lebih agresif. Dia lebih banyak melontarkan pukulan dibanding dengan Aprianus. Aprianus justru saya lihat dia sibuk mengkawal dirinya sendiri ya untuk menghindari pukulannya. Sebenarnya itu strategi yang salah. Kita tahu dalam dunia tinju pertahanan yang paling bagus itu adalah menyerang. Menyerang, betul. Hadirman sudah menyerang tadi. Hadirman sudah menyerang lagi lewat jab kiri tadi. Masih cover tadi dilakukan oleh Aprianus, betul sekali. Karena kalau kita sibuk mempertahankan diri, loh kapan kita mau menyerang kan seperti itu. Dan tidak mendapatkan poin juga, Bung Joy. Betul. Nah, ini yang harus pelatih daripada Aprianus harus instruksikan ya untuk merubah itu, karena dia tidak akan dapat poin kalau sibuk mempertahankan diri. Secara virtual lagi-lagi tadi para kerabat dan juga keluarga mendukung langsung petarung-petarung andalan kita di sini di Studio Grand Metro TV kelas bantam 53,5 kg. Kita lihat tadi coba serangan dilakukan oleh Aprianus. Oh, tadi sempat masuk tadi sepertinya. Hook tadi dari atau jab tadi dari Hadirman, Bung Joy. Ya, sangat betul sekali. Satu pukulan dari Hadirman ya yang mencoba menerobos pertahanan daripada Aprianus. Iya. Tipuan. Itu dibutuhkan di dalam pertandingan. Seperti apa tipuan-tipuan yang akan diberikan oleh dua petinju ini untuk memancing lawannya masing-masing. Oh, tadi Hadirman sudah mulai melakukan serangan, dibalas oleh Aprianus namun meleset tadi jab dari Aprianus. Ya, kalau sampai saat ini Hadirman cukup bagus ya melakukan serangan-serangan ya. Dia agresif, cuman dia lebih dia tidak memilih mana yang peluang yang bisa dipukul. Dia lebih lebih terarah ke atas. Sebenarnya banyak sasaran yang harus kita pukul. Ibaratnya contohnya kita pancing di atas, kita bisa pukul di bawah, atau kita pukul di bawah, kita hajar di atas. Jangan kita monoton target kita itu di kepala. Itu saya rasa sih sia-sia, jadi buang-buang tenaga, Bung. Pergerakan yang sangat gesit saya lihat ini dari Hadirman Waru dengan usia 20 tahun, dan kita lihat di sini bagaimana juga kesulitan bagi Aprianus Ikun Laku untuk membuka celah dari Hadirman Waru. Kita mesti melihat juga Hadirman ini memiliki kelincahan yang cukup juga. Jadi mempersulit Aprianus untuk mendekat sepertinya saya lihat. Ya. Masih terus mencari peluang ini kedua petinju ini, Bung Joy. Ya, Aprianus Ikun Laku ini ya, kalau lihat gaya pertandingannya dia, gaya bertarungnya dia sambil menekan, sambil masuk, tapi sambil kayak menutup badannya gitu ya.
Masuk ya. tapi cover. Nah ya kan kita lihat Iya, masuk tapi cover. gitu. Oke. Jadi seperti kasih tangan buat dipukul aja. Nah seharusnya itu yang harus dimanfaatkan oleh Hadirman ketika si Aprianus masuk dengan cover. Nah kesempatan buat mukul itu gitu. Betul, betul. Harusnya nyerong ya dia, puter ya. Nah satu pukulan stride dari Hadirman yang cukup bagus. Ya, Nah, kembali lagi stride. Oke. Jadi pada saat saya berhadapan dengan lawan saya, tidak hanya serta-merta saya kiri terus, tapi saya bisa kanan juga. Sudah puas, itu Bung yang Joy? membuat ya? pusing. Dia Itu yang bikin pusing strategi. Oke, kita lanjut dulu ke pertandingan. Kita lanjut dulu pertandingan. Nanti kita bahas lagi. Ronde ketiga sudah masuk ronde ketiga ini. Hadirman tadi melancarkan serangan juga. Kita lihat Hadirman, dia melakukan serangan-serangan pukulan kanan bertubi-tubi. Dia bisa melakukan pukulan kanan sampai berapa kali? 4 kali, 5 kali. Kita lihat, perhatikan. Ini sangat bagus sekali Hadirman melakukan itu. Pelatihnya cukup cerdas memberi instruksi ke petinjunya. Harusnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari Aprianus malah justru monoton. Nah, dia tidak melakukan perubahan dari gayanya. Mungkin apa dia pelatihnya tidak memberi instruksi, kita kurang mengerti. Apa yang menjadi kendala bagi Aprianus, Bung Ahong sebenarnya? Karena dia terlalu terpatok dengan double covernya dia. Betul, saya sepakat. Hanya sampai di sana saja, double cover. Jadi tidak memikirkan bagaimana caranya memecahkan atau menyerang dia gitu, menyerang lawan. Ya sangat benar sekali, saya sepakat dengan walaupun dia tadi memilih Hadirman. Kalau kita lihat di stop. Sekarang wasit mendukung apa yang Aprianus ya, terjadi. Bung Ahong. Dan kita lihat di sini, tampaknya harus jeda dulu. Hadirin sekalian dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta tinju tanah air, dari 4 ronde yang dilangsungkan, namun pertandingan terhenti di ronde keempat, di ronde terakhir, di mana kita bisa menyaksikan bagaimana petinju dari sudut biru Aprianus Ikun Laku sudah tidak bisa lagi dinyatakan meneruskan pertandingan, dan pertandingan ini dinyatakan dimenangkan dengan TKO di ronde keempat oleh petinju dari sudut merah Hadirman Warowo. Ya, dan dipersilakan kepada promotor Chris the Dragon John dan juga CEO dari ASW yaitu Mr. Michael Arnoldi untuk naik ke atas ring untuk memberikan penghargaan kepada kedua petinju kita di partai ini. Kemenangan yang diraih oleh Hadirman Warowo tentunya menjadi catatan positif ya. Ini adalah Aprianus Ikun Laku yang juga mendapatkan apresiasi, dan pengalungan medali dilakukan oleh CEO ASW Mr. Michael Arnoldi. Dan inilah hasil dari pertandingan yang baru saja kita saksikan. Dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, Boxing Championship masih akan kembali hadir dengan partai panas lainnya. Tetaplah bersama kami.